mencari masalah, Siap. tapi juga memberikan solusi dan promosi juga. Jadi memberitakan hal-hal yang baik Positif. untuk mengetahui masalah banyak, bahkan tidak sedikit melihat misalnya di Dinsos ini yang perlu publikasi, artinya perlu sosialisasi dan sebagainya. Jadi mereka tidak paham bahwa untuk membuat suatu setara aplikasi BPJS saja langsung datang ke Dinsos, datang mengetahui syaratnya apa, dan mesti bagaimana. Nah, teman-teman media ini tentu berperan banyak dalam mensosialisasikan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Apa sih Dinsos itu, posisi di mana dan perannya sebagai apa? Dalam hal ini selama ini masih banyak pemberian peran yang salah pada Dinsos. Misalkan dari penanganan BGJ saja Pak, selalu ke Dinsos. Sangat paham. Padahal Dinsos itu di posisinya setelah ditangani oleh ex-ODGJ. Dinkes dulu kan? Iya Pak. Itu ditangani dia misalnya seperti apa, dia melakukan terapi seperti apa. Ex-ODGJ yang sudah ini saya dari mana ini. Nah, kita ada fasilitasi sampai mengembalikan ODGJ itu ke ini Bu ya, ke keluarga. Terus kewirausahaan. Kewirausahaan juga. Nah, seperti itu Pak, ke dukungan media sebenarnya. Iya. Itu memberikan ini ke ini. Nah, punten kita ngobrol aja Pak ya. Siap, sharing aja Pak. Setiap hari misalkan ada kalau yang ada di sini kan komando semua nih Bu. Misal ada anggota Bapak yang datang ke kami, mohon artinya dikonfirmasikan bahwa itu anggota Bapak dari Koptur siap. Koptur dan sebagainya. Baik itu berupa kepala surat atau telepon sebelumnya ke Dumiti bahwa ada teman kami yang apabila salah satu dari anggota keluarga tadi, misalkan Pak ya, ini anggota 5, kebetulan yang pertama itu mendapatkan pekerjaan. Ya. Contoh lah di kita yang paling banyak mungkin dapat di Indomaret atau di Alfa seperti itu. Dengan masuknya si keluarga tadi ke itu, maka otomatis terdetek Pak bahwa keluarga tersebut sudah mendapatkan UMK misalnya atau UMP, maka dia tidak layak lagi disebut kata keluarga tidak mampu. Padahal yang sebenarnya yang baru kalau itu hanya satu kan Pak. Nah, maka terjadi penonaktifan. Tapi anehnya itu yang diaktifkan, yang dinonaktifkan itu bukan hanya dia Pak, keluarga yang lain kena imbas. Mau diralat Pak, penonaktifan ini tidak permanen. Artinya masih bisa diupayakan reaktivasi. Nah, reaktivasi. Tadi ada pernyataan kenapa harus sakit dulu Pak. Nah, pernyataan itu tidak benar. Yang harus sakit dahulu itu dalam artian yang diprioritaskan Pak pada saat itu. Skala prioritas. Punten ya, kemarin saya cek langsung ke lapangan. Dari 4 keluarga itu suaminya sakit Pak. Maka yang diurus dan diprioritaskan dengan program UHC ini 1x24 jam. BPJS yang bersangkutan yang dirawat di rumah sakit aktif kembali. Nah, 1 jam kemudian keluarganya balik lagi ceritanya Pak. Yuk, kenapa yang diaktifkan baru suami saya saja? Nah, kasusnya seperti itu Pak. Padahal ibu saya justru lebih sering sakit tapi berobat jalan. Nah, itu kenapa tidak diaktifkan? Nah, itu bukan berarti tidak diaktifkan Pak, tapi prosesnya diusulkan terlebih dahulu, tapi tidak diaktifkan saat itu. Karena kita terbatas kuota, sementara yang memerlukan prioritas pelayanan pada saat itu adalah yang sedang berbaring di rumah sakit. Dibuktikan dengan 5 syarat itu, salah satunya mungkin surat keterangan dirawat dan ditoto saat itu. Karena tidak sedikit Pak, mungkin kemarin ada kasus di mall pelayanan kami, orang yang sudah keluar dari rumah sakit pun masih diurus seperti itu. Dalam artian ketika kita konfirmasi ternyata orang tersebut sudah pulang dan sudah penyakit, itu kan tidak prioritas lagi Pak. Dalam artian mereka dalam usulan normal Bu ya, yang bisa aktif setelah sekian lama dalam waktu tunggu.
Jadi bukan berarti yang diusulkan itu yang sakit, saya harus sakit dulu Pak, bukan harus, tetapi yang sakit itu diprioritaskan, gitu aja Pak. Nah itu Pak, saya tanya bisa diaktifkan lagi dengan jangka berapa lama? Apa saya kalau nggak salah dengar kalau masih 6 bulan 5 bulan ke bawah masih bisa ya diaktifkan. Tapi kalau memang udah 5 bulan ke sana tidak bisa gitu. 5 bulan apa 6 bulan? 6 bulan. Oh, berarti 6 bulan ke bawah masih bisa diurus. Diaktifkan Biasanya lagi. mereka terkendala dengan tunggakan yang tidak dibayar Pak. Enggak. Memang bukan PBI ya. Oh iya, ini mah yang prabayar misalnya gitu kan. Kalau yang non prabayar 6 bulan. Yang prabayar harus Gimana? ini namanya mungkin saya jawabannya sebenarnya udah cakap masalah pasekis tadi semua. Cuma memang BPJS itu kan PBI itu ada yang sekarang itu memang kalau PBI kuotanya udah puluhan banget ya Pak ya. Kalaupun ada di nonaktifkan memang itu cut off langsung dari Kemensos Pak ya PBI itu cut off langsung dari Kemensos berdasarkan hasil mungkin assessment dari melalui DTKS ya Pak ya. Mungkin tidak layakkan dia sebagai penerima PBI akhirnya langsung cut off gitu. Jadi kita tidak, kalau Bapak bisa bertanya kenapa kayak tadi seperti banyak masyarakat yang tiba-tiba tidak aktif. Memang itu biasanya APBN dari Kemensos supaya itu cut off langsung karena memang kuotanya sudah sangat terpenuhi dan kita katanya overload kemarin overload di Kabupaten Lebak itu mengambil kuota dari kabupaten kota yang lain. Setelah kemarin ada rekor, akhirnya kota yang lain juga ini hak saya gitu, saya mau ambil akhirnya mau tidak mau ada pengkat-pengkat itu gitu, karena ini kuota orang ya berkas orang gitu ya. Kemudian kalau yang tadi UHC terkait UHC yang disampaikan tadi yang rumah sakit, kenapa itu kan memang sekarang programnya UHC. Jadi kalau UHC itu salah satu harus dirawat di rumah sakit. Sifatnya urgen. Nah itu. Kalau yang tadi PBI ya yang reguler itu kan memang kuat apa bicaranya. Bapak misalnya tadi udah cut off, otomatis kan nggak aktif ya satu keluarga. Jadi silahkan kalau memang komponennya atau memang dia masih layak mendapatkan itu, silahkan usulkan kembali ke desa melalui CNG, nanti diusulkan kembali dan itu menjadi daftar tunggu Pak. Sampai hari ini daftar tunggu kalau tidak salah hampir 29.000. Bisa 29. Itu daftar tunggu. Nah itu dari daftar tunggu itu sampai aktifnya berapa lama? Ya kalau daftar tunggu itu bicaranya kan udah non aktif nih Pak. Dia nggak aktif. Dia pengen diaktifkan kembali, makanya dia diusulkan kembali oleh desa Ke prabayar. ya untuk PBI. Maksudnya kalau ini untuk PBI kan diberikannya PBI ya Pak ya. Dan itu nggak ngomong berapa karena memang daftar tunggunya 29.000. Kita nunggunya ya gimana orang desanya mungkin ya. Jadi bagaimana perpal data itu terus berjalan ya Pak ya. Banyak orang yang sudah beralih diri atau yang sudah meninggal atau yang sudah mungkin sudah masuk ke sejahtera hidupnya, itu kan harus sebenarnya harus dikeluarkan dan masuklah ini orang-orang yang daftar tunggu itu. Sementara kembali ke yang tadi yang prioritas tadi itu memang kan disebutnya UHC ya, UHC syaratnya itu harus masuk rumah sakit dulu, harus ada surat keterangan rawat inap, baru 1 kali 24 jam itu langsung aktif. Ya, Rekomendasi kita. ya. Jadi dinas sosial punya rekomendasi. Oh gitu. Terus saya gini, saya pernah konsul sama orang BPJS. Ketika yang PBI sudah dinonaktifkan, ketika ingin aktif lagi itu harus dialihkan ke prabayar, benar nggak? Dari PBI, awalnya ini dari PBI itu ya, dari PBI, tapi dia udah dinonaktifkan. Ketika dia ingin diaktifkan kembali, itu harus dialihkan ke prabayar, ya, PBI. Seperti itu. Iya, itu seperti itu. Paling itu BPJS bicaranya. Kalau bicaranya dengan desa kan berarti usulan kembali untuk masuk kembali ke PBI. Tapi kalau bicaranya dengan BPJS, dia akan mendaftarkan diri sebagai penerima BPJS yang berbayar pastinya. Gitu. Kalau dengan BPJS ya Pak ya, kalau bicara pemerintahan kan memang kan harus dari desa dulu. Gitu. Kita masukkan ke CNG, nanti masukkan daftar tunggu itu yang akan mungkin direkomendasikan oleh kita nanti ke depannya kalau ada kuota gitu kan ya. Tapi kalau udah bicara dengan BPJS pasti pengalihannya ke yang mandiri. Yang mandiri yang berbayar. Kalau BPJS kan 14 hari ya. Iya. Tapi Pak bukan itu ya, diarahkan Pak kalau diarahkan ke prabayar. Ini tapi untuk proses pengusulan kembali itu masih tetap dilakukan. Perlu Bapak dan ketahui bahwa kita mempunyai tenaga Pak
di desa itu setiap desa satu operator desa yang si NG Operator scan. itu bekerja sama dengan kita operatornya kita itu yang mengusulkan kembali. Desa. Nah solusi tadi Pak bukan yang satu keluarga kena dampak satu orang yang mengalami bencana itu solusinya sama di kabupaten lain juga. Kemarin saya ke Bandung dan itu solusinya si penerima pekerjaan tadi dibikinkan kartu keluarga baru Pak. Keluar dulu dari keluar Agar punten ya yang tadi itu tidak menghambat pengusulan yang 4 orang sisanya anggota keluarga tadi. Jadi Karena Indonesia sekarang solusi itu Pak, solusinya. memadukan sama kayak begitu tenaga kerjaan. Jadi itu ya pakai Pak Sekdis sama alabatan juga jauh gitu. Iya, sudah pasti Pak. Keputusan otomatis. Apalagi kan saya konsen dengan saya kan di komunitas penyakit TB paru, teman-teman yang dari Maja, Sporek mana suka datang ke saya, kalau emang mereka tidak menerima